Yosua, yang juga dikenal sebagai Hosea bin Nun, adalah seorang tokoh penting dalam Alkitab. Nama Yosua berarti Tuhan adalah keselamatan. Ia lahir di tanah Mesir saat bangsa Israel hidup sebagai budak. Dari masa muda, Yosua menunjukkan ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan yang menjadi fondasi penting bagi kepemimpinannya di masa depan. Yosua pertama kali muncul sebagai murid dan pelayan setia Musa. Ketika bangsa Israel berperang melawan Amalek di Rafidim, Musa memerintahkan Yosua untuk memimpin pasukan Israel. Dengan tangan Musa yang diangkat tinggi-tinggi, dan dengan bantuan Yosua yang gagah berani di medan perang, Israel menang atas Amalek. Peristiwa ini menandai awal dari perjalanan panjang Yosua sebagai pemimpin militer yang andal. 3 bangsa Israel tiba di perbatasan Kanaan di Kadesh Barnea. Musa mengirim 12 mata-mata untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan. Yosua dan Kaleb termasuk di antara mereka. Setelah 40 hari pengintaian, mereka kembali dengan membawa buah-buahan besar sebagai bukti kesuburan tanah itu. Namun 10 mata-mata lainnya memberi laporan yang menakutkan tentang kota-kota berkubu dan raksasa yang tinggal di sana, sehingga menimbulkan ketakutan dan keraguan di hati orang Israel. Namun si Yosua dan Kaleb menunjukkan iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka mendesak bangsa itu untuk percaya pada janji Tuhan dan masuk ke Kanaan. Meski didukung oleh Tuhan, orang Israel menolak dan ingin kembali ke Mesir. Tuhan murka dan menghukum mereka dengan mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai generasi yang tidak beriman itu meninggal. Saat mendekati akhir hidupnya, Musa dipanggil Tuhan untuk menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh kebijaksanaan, dan letakkan tanganmu atasnya." Di hadapan seluruh jemaat Israel, Musa melantik Yosua sebagai pemimpin yang baru, dan Tuhan sendiri menguatkan Yosua dengan janji bahwa Dia akan selalu menyertainya. Serzikimtia Musa, Tuhan berbicara kepada Yosua dan memerintahkannya untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki mereka akan diberikan kepada mereka, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dengan penuh keyakinan, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk bersiap-siap menyeberangi sungai. Para imam yang membawa tabut perjanjian melangkah ke dalam air, dan saat kaki mereka menyentuh air, sungai itu berhenti mengalir, memberikan jalan kering bagi seluruh bangsa Israel untuk menyeberang. Penyeberangan ini mengingatkan mereka pada mukjizat penyeberangan Laut Merah dan menunjukkan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Salah satu tantangan pertama Yosua di tanah perjanjian adalah kota berkubu Yerikho. Tuhan memberikan strategi yang unik kepada Yosua untuk menaklukkan kota itu. Yosua memerintahkan pasukan Israel untuk berbaris mengelilingi kota selama 6 hari berturut-turut, 1 kali setiap hari, sambil para imam meniup sangkakala. Pada hari ke-7, mereka berbaris mengelilingi kota 7 kali. Setelah putaran ke-7, para imam meniup sangkakala dengan keras, dan Yosua memerintahkan bangsa itu untuk bersorak. Tembok Yerikho runtuh dengan ajaib, dan bangsa Israel berhasil merebut kota itu. Setelah kemenangan di Yerikho, Yosua menghadapi berbagai tantangan dan pertempuran dalam usahanya untuk menaklukkan seluruh tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel mengalami kekalahan di kota kecil Ai, Yosua bersujud di hadapan Tuhan, mencari jawaban. Tuhan mengungkapkan bahwa kekalahan itu disebabkan oleh dosa Achan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Setelah Achan dihukum, Yosua memimpin Israel dalam serangan kedua yang berhasil di Ai. Yosua juga menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi aliansi musuh yang berusaha melawan Israel. Dalam sanoma pertempuran paling terkenal adalah melawan 5 raja Amori yang bersekutu untuk menyerang Gibeon, sekutu Israel. Tuhan meneguhkan Yosua dengan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada Israel. Dalam pertempuran itu Tuhan menurunkan hujan batu besar dari langit yang membunuh lebih banyak musuh daripada pedang Israel. Atas permintaan Yosua, matahari berhenti di tengah langit, memberikan waktu lebih lama bagi Israel untuk mengalahkan musuh mereka. Mukjizat ini menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa dan kepemimpinan yang penuh iman dari Yosua. Setelah bertahun-tahun berperang dan menaklukkan tanah itu, Yosua memimpin bangsa Israel dalam pembagian tanah kepada 12 suku. Setiap suku menerima bagian tanah sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka.
Yosua memastikan bahwa tanah itu dibagi dengan adil, dan setiap suku memiliki tempat untuk menetap dan berkembang. Di akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan memberikan pesan terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang segala perbuatan Tuhan yang besar dan menegaskan pentingnya tetap setia kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu sembah, kata Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pesan ini menegaskan komitmen Yosua untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yosua meninggal pada usia 110 tahun dan dikuburkan di tanah milik keluarganya di Timnat Serah di Pegunungan Efraim. Warisan Yosua adalah contoh kepemimpinan yang penuh iman, ketaatan kepada Tuhan, dan keberanian yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel berhasil memasuki dan menetap di tanah perjanjian, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kisah Yosua mengajarkan kita pentingnya kepercayaan kepada Tuhan, bahkan dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Yosua menunjukkan bahwa dengan iman, ketaatan, dan keberanian kita dapat mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita dan memimpin orang lain dalam perjalanan iman mereka. Warisannya terus menginspirasi generasi demi generasi untuk hidup dengan komitmen penuh kepada Tuhan.